Oke, selamat bergabung kembali di Radot Valen Channel. Setelah Arteta, gue juga pengen bilang harus bertahan dan harus buktikan juga tuh adalah Jack Grealish. Jadi sekarang semua diungkit-ungkit, disindir-sindir dengan mana harga pemain $100 juta ternyata nggak bisa bikin assist, harga $100 juta nggak bisa bikin gol, harga $100 juta nggak bisa bikin peluang, harga $100 juta kalah sama Son. Berapa dong harganya si Son, guys? Gue nggak bisa setuju semua sama lo. Apalagi yang ngegoreng berita-berita itu ya, karena Grealish kita nanti aja bahas kalau masalah gajinya, tapi kan yang diungkit selalu adalah tentang harganya 100 juta. Yang ngasih harga 100 juta guys, itu kan klubnya yang lama dan dibeli oleh klubnya yang baru gitu. Nah ini selalu menjadi beban pemain-pemain yang dibeli dengan harga mahal, karena uang dari transfernya itu kan tidak ada yang sampai ke dia. Dia dilepas dan dia nego masalah gaji yang berbeda lagi gitu urusannya dengan manajemen. Jadi menurut gue kalau emang pengen nyindir ke situnya ya mirip-mirip Messi gitu loh. Lu ungkap dulu berapa gajinya, berapa pendapatannya, baru kemudian diserang lah, disindir-sindir lah. Dia gaji segini ternyata cuma segini gitu. Jadi apalagi dengan alasan ya kalau udah semahal itu sih adaptasinya harus cepet. Ya udah adaptasi harus, tapi menurut gue nggak pantas kalau itu berdasarkan nilai transfernya, karena nilai transfernya itu kan memang antara klub yang lama dengan klub yang baru. Jadi kalau lo mau sindir adalah bagaimana untungnya klub lama dan ruginya klub yang baru kalau dia flop, dan sebaliknya ruginya klub lama atau sebaliknya win-win, untungnya klub lama dan untungnya klub baru. Dan kalau misalnya harganya murah banget, kebalik kan, ruginya klub lama dan untungnya klub baru gitu. Jadi redaksi dan narasi yang dibuat untuk nyerang-nyerang pemain harganya mahal menurut gue bukan di harga transfernya, tapi bagaimana di gajinya yang didapat kalau emang gede banget gitu loh. Jadi Grealish ya bisa gue bilang, gue dulu termasuk orang yang bilang gila nih siapa nih waktu dia ngobrak-abrik Liverpool kan. Ternyata teman-teman pandit lain di Indonesia dan juga bahkan di luar udah sering ngomongin dia gitu, dan musim lalu katanya kan MU mau ngambil tapi nggak dapet gitu. Dan lalu kemudian memang abis itu benar-benar spotlight datang ke dia, baru kemudian rame ya, ada yang bilang skill but no vision tuh si Justin, sampai tanam apa nyindir Gary Lineker dan sebagainya. Tapi kok makin kesini yang dibilang Justin ada benernya, padahal gue dulu termasuk yang bisa ngeliat dia punya potensi, karena gue tahu dia punya visi untuk passing ajaib tuh. Gue seneng banget kan buat pemain yang bisa passing asis ajaib gitu loh. Dan statistik menunjukkan bahwa dia gemilang banget di sekitar hampir setengah musim, tapi setelah itu katanya dia juga udah nggak terlalu bagus lagi. Dan di Inggris juga dia ternyata dari kemarin kan cadangan gitu loh, pas ditampilin oke, dia main pas lawan Jerman dia berkontribusi banget gitu, tapi setelah itu dia juga kurang oke. Jadi 100 juta di hargain Villa itu menurut gua dengan bubbling, dengan apa ya, gorengan harga di luar ya menurut gua bisa masuk akal aja gitu, selama memang ada marketnya, selama ada yang beli. Dalam hal ini kan Manchester City, gue pernah bilang pada salah seorang pembicara gitu, gila nih si harga pembicara si A mahal banget, padahal yang dia bilang bisa gue sampein juga gitu, tapi kenapa harga dia mahal banget? Jawaban mentor gue cukup bilang gini, for every price there is a market. For every price there is a market. Untuk setiap harga pasti selalu ada pasarnya, selalu ada yang mau gitu. Jadi dalam hal ini City mau gitu loh. Seperti juga ya kalau bisa dibilang Messi ya dalam hal ini PSG mau gitu. Jadi kita nggak bisa salahin juga gitu loh. Paling banter ya kita melihat nanti bagaimana penampilannya si Grealish ini. Dan menurut gua nggak adil kalau cuman baru waktu kemarin tuh sekali main, dan juga baru di Community Shield ya, baru sekali Community Shield, dan juga di week pertama ini memang startnya harusnya sih lebih bagus ya kalau ingin memberikan kesan yang baik gitu. Tapi ini ya memang belum. Tapi menurut gue juga sama kayak yang sebelumnya gue sebut di konten gue yang di Arteta, dia butuh waktu juga berapa pekan, dan kita akan lihat nanti. Tapi yang jelas memang gue melihat juga ada bibit-bibit selebritisnya yang akan lebih tinggi daripada main bolanya nih si Grealish ini gitu, karena jadi media darling juga, mungkin akan menjadi nextnya Beckham gitu ya, kalau gue lihat nih di cara dia mengelola sosmed, cara dia membuat caption, cara dia berfoto gitu ya, bisa juga jadi the next David Beckham gitu loh. Jadi
kita akan lihat nanti gitu. Tapi ya hebatnya Beckham, dia tetap bisa imbangin selebritisnya dengan sepak bolanya, dengan umpan-umpan ajaib ya, dengan apa yang dia buat. Nah ya Grealish ini juga harus buktikan itu gitu loh, apakah memang bener apa enggak lah. Mengenai 100 juta tadi ya gue akan bahas lagi juga di tempat lain nanti, ketika bukan di tempat lain, gue akan bahas di episode lain berbarengan dengan harga dia, harga Lukaku, dan kemungkinan juga Harry Kane. Nah kemudian ada yang mengcompare kan, bagaimana berarti sekarang harganya Son gitu. Guys, kita nggak bisa bandingkan apple to apple seperti itu gitu ya. Son udah berapa tahun dia ada di Spurs, Son udah berapa tahun dia main dengan teman-temannya di Spurs, ada Harry Kane dan tanpa Harry Kane. Peran dia kalau ada Harry gimana, kalau nggak ada dia gimana. Terus juga bagaimana dia membangun chemistry itu dengan beberapa pelatih sampai pelatih yang sekarang. Lah Grealish kan baru pindah dari tim yang dia sempat jadi dewanya gitu loh, pindah ke tim yang bisa dibilang isinya lebih gila lagi dari tim nasional Inggris yang dia bilang kemarin. Di tim nasional Inggris kemarin aja dia masih bisa jadi cadangan gitu. Bagaimana di City, jadi dia jelas harus beradaptasi lah gitu. Belum tentu dia raja di sana kan jadi raja di sini juga. Teman-teman yang lain juga pemain internasional semua. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di ruang ganti. Kita tidak pernah tahu bagaimana kalau semua pemain bintang ada di satu tim, apakah memang saling support atau justru saling injek. Itu yang memang gue bilang main nggak bisa apple to apple. Tapi kalau Grealish bisa lakukan dalam 4-5 pekan ini, dia balik lagi ke performanya, ya gue pikir dia akan mulai bisa menjadi Grealish yang diharapkan oleh City gitu. Tapi kalau memang dalam 4-5 pekan enggak, nah bisa jadi susah juga nih buat seorang Grealish ya. Jadi dia harus buktikan bahwa dia bukan hanya jago ketika dia main di tim yang seperti Aston Villa yang bisa dibilang ya sebanding semua dengan dia atau di bawahnya, tapi juga dia harus bisa buktikan dia bisa main di tim yang super bintang semua kayak gini gitu ya, dan tidak membuat keselebritisannya lebih tinggi daripada pemain sepak bolanya. Jadi kasih dia waktu juga, tapi juga menjadi momen buat kalian buat ngetrol seorang Grealish. Tapi yang jelas menurut gua nggak adil kalau dia disindirnya dengan harganya, karena itu adalah harga antara klub dengan klub, dan juga mulai dibandingkan dengan Son juga nggak apple to apple, karena Son udah bertahun-tahun, dia juga baru di sini. Jadi kita perlu lihat dia dalam waktu beberapa pekan ke depan. Apakah gua yakin bahwa dia akan bisa perform lagi? Gua sih melihat karena ada sosok Pep Guardiola, menurut gue bisa ya. Tapi kita lihat nanti dalam 5 pekan ke depan apakah gue salah atau benar. Tapi menurut gue paling nggak lihat dalam 5 pekanan lah, baru kita bisa lihat masa depannya si City ini bagus nggak di City gitu. Masa depannya si Grealish bagus nggak di City ya. Itu dari gue tentang Jack Grealish, dan gue masih akan bahas juga nanti tentang harga yang menurut gue layak apa enggak untuk dia 100 juta. Dan kita kulik-kulik juga dia gajinya berapa ya guys. Sama Lukaku juga yang bisa balik lagi ke Chelsea, sementara biasanya yang comeback itu nggak terlalu maksimal ya. Tapi nanti kita akan bahas di materi episode yang lain. Alright, see you guys.